Ada suara nangis tapi samar-samar. Siapa di sana? Snail? Jadi ada cewek sih di sini. Mukanya tuh gede banget loh. Mukanya tuh segini kali. Mystery Seekers, sekarang waktunya kami menemui Anda di zona malam horor kabar misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode kali ini, tim Ghost Investigator kabar misteri bersama Erik si dokter hantu dan Tasya Sihaan anak kristal berkesempatan melakukan eksplorasi misteri di salah satu menara legendaris yang berada di kawasan ibu kota Jakarta. Malam itu kami juga ditemani oleh salah satu kontributor horor yang bernama Brojax dari Ghost Task Force TV. Gedung ini sendiri terletak di tengah-tengah keramaian kota megapolitan Jakarta. Hal tersebut membuat keberadaannya sungguh kontras dengan pembangunan modern khas infrastruktur sebuah pusat kota. Pada siang hari, keberadaannya mungkin tak dihiraukan siapapun yang ada di sekitarnya. Namun berbeda cerita ketika malam hari tiba. Masyarakat setempat pun enggan untuk berada di dekat di sekitar menara ini. Mystery Seekers, bangunan menara yang memiliki belasan lantai ini telah kosong terbengkalai ditinggalkan. Menurut pengakuan warga setempat, gedung yang menjulang tinggi ini telah ditelantarkan selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Kondisinya pun saat ini sungguh tak terawat dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Satu-satunya cara yakni dengan merobohkannya. Namun hal itu pun sangat sulit dilakukan mengingat kondisi sekitar yang masih aktif dan ramai. Pasca ditinggalkan, menara ini pun konon menjadi sarang para makhluk gaib serta angker. Menurut informasi yang kami terima, terdapat sebuah legenda misteri tentang adanya sosok tanpa kepala yang menghuni bangunan ini. Selain itu, kerap diceritakan pula fenomena-fenomena penampakan misterius yang terjadi di menara ini. Untuk itu pada malam hari ini, kami akan menghadirkan hasil penelusuran tim Ghost Investigator kabar misteri dalam episode Mistis di Menara Legendaris. Selamat malam Mystery Seekers. Malam hari ini gue Erik si dokter hantu sudah berada di satu menara yang sangat legendaris di bilangan kota Jakarta ini. Malam ini gue nggak sendirian. Gue punya bintang tamu spesial yang sudah hadir bersama gue dan saat ini dia ada di belakang gue. Tasya Sihaan. Hai Tasya. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, Mystery Seekers, kalian udah tahu siapa Tasya Sihaan? Tasya, simpel dulu nih, di tempat yang cukup legendaris saat ini, dan kita ada di bawah, kita ada di lantai dasarnya. Apa yang Tasya udah rasain di tempat ini? Dari awal aku masuk tadi, di sini kayak pernah terjadi pertumpahan darah. Itu kejadiannya ada di depan, nanti kita lewatin. Jadi kayak ada apa ya, kayak orang maling gitu tapi bener-bener parah gitu. Oke. Maling berarti menjarah seisi tempat ini atau bagaimana? Iya. Iya, tapi ada pertumpahan darah di situ. Iya, karena orang-orang yang ada di tempat ini jadi korban. Jadi pada saat itu ini kejadian di mana tempatnya masih beroperasi? Iya, masih beroperasi. Oke. Oleh karena itu memakan banyak korban pada saat kejadian. Iya. Kemampuan Tasya yang berikut ini kita sebut retrokognisi. Iya Tasya? Yes. Itu adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Tasya Sihaan. Oke. Kita nggak tahu yang di atas-atas bagaimana menurut Tasya tempatnya? Yang aku rasain di atas lebih serem dari di bawah sih. Lebih serem dari di bawah? Iya. Oke, Mystery Seekers, ikutin perjalanan kami pada malam hari ini. Tasya, kita akan mapping
di atas kita akan lihat apa yang ada di sana, dan kita akan cari tempat yang tepat untuk moment of silence juga kita siapin di atas. Oke, ikuti kami, Mystery Seekers. Mystery Seekers, usai kami berbincang singkat dengan Tasya Siaan yang juga dikenal sebagai anak kristal ini, kami pun memulai sesi pemetaan awal di lokasi malam itu. Menggunakan kemampuan retrokognisi yang dimiliki Tasya, kami akan mencoba menggali informasi seputar misteri yang berada di lokasi penelusuran kali ini. Akses kita ke tempat ini memang harus lewat tangga ini. Ini adalah satu-satunya akses yang bisa kita dapatkan. Di sini apa yang Tasya rasain? Ini di depan kita ada cewek satu. Di mana? Ini. Di sini? Iya. Tapi kalau apa yang aku rasain belum ada rasa ya. Ini jalur lift. Oh enggak? Ini tuh sebenarnya juga jadi banyak makhluk karena lembab juga sih. Oh di sini? Ya karena kan udah air kan, lembab jadi ke gedungnya gitu. Berarti di ruangan ini banyak makhluk saat ini? Tadi sih ada satu di sini tapi kabur. Di sini tadi tapi terus naik. Oke. Coba lihat ke depannya. Ke mana? Ke sana. Ke depan sana? Oke, coba kita ke depan sana. Jadi ada cewek sih di sini. Ini kamar mandi ya? Oh iya, kamar mandi. Oke. Ada cewek. Gue mau Tasya coba kalau misalnya ada satu sosok yang Tasya lihat bisa diajak untuk berinteraksi. Mungkin nanti kita coba pakai ghost detector atau ghost trap sensor. Jadi coba Tasya kasih atau suruh gitu ya. Sesuatu itu untuk bergerak mungkin ya, supaya bisa berinteraksi sama ghost trap sensor atau ghost detector. Jadi kita tetap mapping lagi. Kalau Tasya rasa makhluk yang Tasya ketemu nanti di atas mungkin bisa untuk berinteraksi, langsung kasih tahu aja. Kita coba langsung. Oke. Tasya silakan ke atas lagi. Ya. Ini beton kan ya? Oke. Wow. Oke, kalau di sini jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Sosoknya. Taruh di sini aja nih. Di sebelah mana? Trap sensornya taruh sini aja. Trap sensor. Berarti Dia ada di situ. Dia ada di ujung situ. Oke. Ya, dan menurut Tasya di ujung di dia tengah, di ujung atau tengah, di tengah? tengah. Di sini. Di sini nih. Di sini. Oh, dia di situ. Ya. Oke. Oke, tempat makhluk itu ada di sini. Apakah dia ada di sini sekarang atau dia di sana? Di sini, ngikut sini. Dia sekarang ngikut ke sini. Iya. Bisa coba Tasya gali informasi tentang kenapa dia di sini, apa ada yang mau dia sampaikan, atau apa misteri di balik kehadiran dia di sini, Tasya? Dia tuh bukan makhluk yang dari dulunya di sini. Jadi kayak pindahan gitu dari mana. Meninggalnya juga bukan karena apa yang terjadi di sini. Dan udah lama banget, udah dari zaman Belanda, tapi setelah Jepang. Oke. Jadi belum terlalu lama lah gitu. Belanda setelah Jepang, terus badannya tuh basah kuyup semua. Rambutnya aja bahkan masih netes gitu.
Tapi darah yang netes. Darah. Meninggalnya itu di palanya tuh diginiin ke tembok, ya dibenturin ke tembok, oke. sama tentara Jepang. Oke. Itu. Tapi kalau kita mau pakai ghost trap sensor di sini kayaknya ada Air, tetesan air ini nggak bakal maksimal ghost trap sensor. Di situ aja. Di sebelah sana bisa. Ayo kita coba di sana, Mystery Seekers. Ayo Mbak, belok sana dulu. Di mana? Di sini? Ya, di sini aja taruhnya. Oke, jadi 45 derajat. 45 derajat ke sini sensornya bekerja. Coba Tasya di komen atau minta tolong untuk dia gerakan sesuatu yang bisa trigger ghost trap sensornya. Cahayanya jangan ada yang situ dulu ya. Oh, cahayanya. Loh. Ada Tasya. Dah, boleh mati Mbak. Sebenarnya makhluknya di situ tuh, di sela-sela antara tangga dan kaca. Itu ada cewek yang tadi aku bilang serem banget di bawah. Oke. Karena mukanya tuh gede banget loh. Mukanya tuh segini kali.